kita dalam modul 1.4 ini adalah budaya positif. Nah, di sini yang pertama dalam budaya positif ini ada nilai kebaikan dalam belajar Pancasila ini yang Merdeka Belajar yang selalu kita pelajari dan selalu kita aplikasikan dalam setiap pembelajaran. Nah, di dalam ini ada juga ada teori motivasi, lalu ada teori kontrol, segitiga resolusi, pembentukan keyakinan keras. Nah, teori motivasi juga di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi sama perilaku manusia. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya bertahan hidup, kasih sayang atau penerimaan, penugasan, kebebasan memilih, dan kesenangan. Karena ini menurut teori kontrol atau Wegeleser gitu ya. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ini dalam arti ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini bagan-bagannya, antaranya contoh orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, sampai model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Selanjutnya di sini, nah ini disiplin positif menurut teori kontrol pilihan Dr. William Glasser. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu apa makna disiplin? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Karena setiap makhluk, khususnya kita selaku manusia, mempunyai potensi-potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Termasuk peserta didik kita juga sama. Di dalam teori Ki Hajar Dewantara bahwa terapkanlah, bimbinglah, arahkanlah peserta didik menurut potensinya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu yang ada di dalam dirinya sendiri. Kita guru hanya mengarahkan, mengayomi, dan meluruskan dari potensi yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Karena setiap kalau kita selaku guru melihat peserta didik yang beragam, gitu ya, yang sangat beragam sekali, kita hanya bisa memberikan ilmu, arahan, dan meluruskan, menjalurkan potensi. Adapun kodrat zaman itu sesuai dengan zamannya, gitu ya. Sok ayo bahasa kieu, baheula mah Al-Qur'an ABCD gitu ya. Ayeuna mah kan anak-anak ayeuna mah nah, gitu. Tetapi dalam arti dengan positif. Nah, di sini juga ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, serta 5 posisi kontrol, menghukum, membuat rasa bersalah, teman pemantau, manajer, segitiga diskusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini yang ada di dalam disiplin positif. Lalu apa tadi makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari
murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini tadi sudah dalam profil Pancasila. Lalu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun antar bangsa. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, bukunya tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada metode motivasi eksternal, lalu motivasi eksternal, internal. Di sini ada yang menghindari ketidaknyamanan hubungan, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, lalu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Lalu motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau bahasa agama, sebelum kita memerintahkan kepada orang lain, kita sendiri yang melakukannya. Karena itu lebih kuat, magnetnya lebih kuat supaya orang lain bisa mengikuti kita. Lalu apa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen ya 2004. Ciri-cirinya: satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam hati kita bukan menghukum murid, tapi menebus kesalahan itu untuk belajar dari kesalahannya. Nanti saya tayangkan video yang sudah dari materi ketika ada seorang peserta didik, setelah kita dari keyakinan kelas, peraturan kelas, kan sebelum masuk kita kan sudah diutarakan kepada anak-anak ya bahwa masuk dan sebagainya ketika di kelas gitu. Nah, ini memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lalu restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan. Lalu cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Lalu ini keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini, mengapa kita peraturan saja, mengapa harus ke kelas? Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan. Nah, di sini juga mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3 yang menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Nah, ini budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas serta peraturan kelas.
Nah, ada peraturan, ada keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi si anak itu ketika contohnya setiap hari Selasa, itu kan ada literasi. Nah, itu selalu mengambil buku di perpustakaan untuk dibaca. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawabnya dia setelah mengambil buku harus dikembalikan kepada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ini keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Dalam keyakinan kelasnya, keselamatan, menghormati orang lain dan sebagainya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas, curhat pendapat, mencatat masukan, susunan keyakinan kelas dan kalimat positif. Saya lihat di setiap kelas juga kan sudah mengamalkannya, sudah mengaplikasikannya ya, tentang ada curhat pendapat, mencatat masukan, keyakinan, kalimat positif, dijawab ulang, lalu menempelkan hasil untuk mengingatkan. Seperti ini kan sebenarnya adalah sudah ibu-ibu juga sudah pandai dan mahir menempelkan. Ini adalah keyakinan kelas gitu ya, untuk mengingatkan kepada anak. Nah, ini penghargaan kualitas sudah. Terus di sini ada identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya suatu harus terjadi, restitusinya merupakan pilihan dan kehendak. Selanjutnya, ini kebutuhan. Nah, tadi kan ada kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Maka gambarnya lope, ya, gambarnya lope. Lalu ada penugasan. Ini kebutuhan dasar manusia itu ya itu bertahan gitu, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan bukan penugasan ya. Lalu ada kesenangan dan kebebasan. Terus selanjutnya 5 posisi kontrol tadi sudah ada pemantau. Nah ini misalkan di sini guru berbuat, apakah kita selaku penghukum atau selaku manajer? Nah, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu mampu ya lah, gitu ya. Jadi ini penghukum. Ada lagi membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Lalu ada sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa anak kamu berbuat seperti ini? Dan kita dengarkan, karena dan sebagainya. Ada lagi pemantau menghitung dan mengukur setiap kesalahan setiap peserta didik. Lalu ada lagi manajer, yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Itu diantara contoh bagian dari seperti yang terakhir di sini ya. Karena waktunya kita hanya sedikit, jadi mohon maaf kita saya slide-nya ini. Lalu bergerak antara peraturan pemantau, proses hadiah, ada nilai manajer dan memperbaikinya. Terus segitiga restitusi. Nah ini maksudnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini pertanyaan kepada peserta didik. Ketika kita sudah membuat kesepakatan, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, suatu saat peserta didik itu ada yang melanggar dari aturan kelas. Lalu adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ada dalam segitiga restitusi ini ada menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan, serta menstabilkan identitas. Nah, ini contoh diantara ketika guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu juga lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus meneruskan apakah kamu bersikap pada dirimu sendiri. Ini juga sama, nanti kita lewat saja. Ini intervensi 30 detik. Misalnya pertanyaan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini pertanyaan kepada anak ketika anak tersebut melakukan kesalahan
dari peraturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terus, nah ini jadi saya ambil Ilyas ya, karena Ilyas itu dari ini ketika dia apa yang tadi materi ini saya ini kan kita lihat dulu hanya sekilas saja ya. Ini pertanyaan pada dari segitiga diskusi yang sudah tadi materi disebutkan ini artinya ketika ada peserta didik yang tidak mengikuti dari peraturan kelas kita keyakinan kelasnya sudah kita. Dan mohon maaf kalau ini juga amatir karena peserta didik yang kecilnya. Intinya bahwa ketika peserta didik melakukan kehilafan, kesalahan, kita tanya dulu sesuai dari pertanyaan tadi. Jadi kita bukan untuk menghukum, tetapi mengembalikan dari kesalahan tersebut untuk lebih baik lagi dan peserta didik itu bisa berubah. Dan kita pun melakukan pertanyaan bukan untuk menghukum atau memarahi, tapi ditanya dulu kenapa kamu sering tidak sekolah, selalu main-main, tidur dan sebagainya. Ternyata yang dikatakannya karena saya selalu bergadang. Kenapa bergadang? Apakah belajar? Enggak, main HP. Main HP-nya itu tugasnya atau gimana? Enggak, main game. Nah, terus apakah itu dari segi positifnya apakah baik atau tidak? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak berarti kamu harus berubah. Iya, Pak, kalau itu mah iya. Siap untuk berubah? Siap, benar. Nanti baik. Jadi kita tunggu lihat, perhatikan apakah dia berubah atau tidak. Ini tidak, kan mesti orang berubah itu sekolah, riwayat kita. Di dalam segitiga diskusi ini kita mengembalikan anak tersebut yang tadinya kenakalan, kesalahan dan sebagainya, kita kembalikan kepada dirinya sendiri. Gitu. Karena setiap potensi yang ada di dalam diri manusia itu ya bisa kita ubah sedikit demi sedikit. Contohnya saja kalau di dalam syariat di dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab yang segitunya menurangna sakituna gagah gitunya dulunya itu dia menurang sakali nyarios gampang sakali doa gitunya sebelum masuk Islam. Tapi ketika sedikit-sedikit diberikan ceramah sedikit-sedikit, akhirnya ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dia masuk Islam. Terus Sayyidina Hamzah itu seperti kalau disebut itu singanya pada pasir. Yang namanya singa ketika melihat Hamzah sudah pada takut. Nah, tapi ketika sedikit demi sedikit akhirnya luluh juga. Sakumaha sebenarnya sakumaha berengesna, sakumaha bageurna gitu ya bawahna. Tapi kalau kita sentuh hatinya